Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Heri Firmansyah, SHM Hum MPA selaku dosen mata kuliah Hukum Litigasi Pidana. Perkenalkan, saya Sultan Fadir Hisyam dengan NIM 205230335 dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan ini, saya akan membahas secara mendalam sebuah topik penting dalam hukum acara pidana Indonesia, yaitu pra-peradilan. Materi ini tidak hanya penting secara teoritis, tetapi juga sangat relevan dalam praktik karena menyangkut perlindungan hak-hak warga negara dalam proses hukum. Dalam sistem peradilan pidana kita, proses hukum tidak dimulai langsung dari pengadilan. Ia dimulai sejak ada dugaan tindak pidana. Kemudian diikuti oleh penyelidikan, penyidikan, dan baru masuk ke tahap penuntutan dan persidangan. Namun, dalam tahap-tahap awal inilah justru banyak pelanggaran hukum dan HAM berpotensi terjadi. Misalnya, dalam bentuk penahanan tanpa dasar, penangkapan tanpa surat perintah, atau bahkan penetapan tersangka tanpa bukti yang cukup. Untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan tersebut, maka KUHP menyediakan satu mekanisme yang disebut pra-peradilan, yakni sarana untuk menguji dan mengoreksi tindakan aparat penegak hukum. Pra-peradilan merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum pidana Indonesia yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap tindakan aparat penegak hukum, khususnya dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Konsep pra-peradilan secara eksplisit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang biasa kita dengar itu KUHP. Tepatnya pada pasal 1 angka 10 KUHP yang memberikan definisi yuridis mengenai pra-peradilan. Dan pasal 77 sampai dengan pasal 83 KUHP yang merinci lebih lanjut mengenai kewenangan pihak yang berhak mengajukan, prosedur pengajuan hingga kekuatan hukum dari putusan pra-peradilan. Menurut pasal 1 angka 10 KUHP, pra-peradilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penuntutan, serta permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi oleh pihak yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Dari definisi tersebut, dapat kita pahami bahwa pra-peradilan bukan merupakan forum untuk mengadili substansi perkara pidana, melainkan hanya menyangkut aspek formal atau prosedural dari tindakan hukum aparat penegak hukum. Artinya, pra-peradilan hadir sebagai upaya checks and balance terhadap wewenang penyidik dan penuntut umum, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan. Tujuan utamanya adalah melindungi hak-hak dasar individu, khususnya tersangka atau terdakwa. Hak-hak atau individu ini seperti apa sih ya? Seperti HAM dan lain sebagainya. Dari pelakuan sewenang-wenang serta untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dijalankan sesuai prinsip negara hukum dan bukan semata-mata menurut kekuasaan belaka. Dalam konteks ini, pra-peradilan juga mempresentasikan prinsip due of process of law, yaitu bahwa setiap tindakan hukum yang membatasi kebebasan seorang harus dilakukan berdasarkan hukum oleh pejabat yang berwenang dan melalui prosedur yang benar. Secara umum, ruang lingkup peradilan terbagi menjadi 3 pokok kewenangan utama sebagaimana tertuang dalam pasal 77 KUHP. Namun, seiring berkembangnya hukum, ruang lingkup ini juga berkembang melalui praktik peradilan dan putusan Mahkamah Konstitusi. Namun, kita akan fokus pada 3 kewenangan dasar terlebih dahulu, yaitu 1. Menguji sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan. Nah, penangkapan dan penahanan ini merupakan bentuk paling nyata dari pembatasan hak asasi manusia nih, karena menyangkut hilangnya kebebasan fisik seseorang. Oleh karena itu, tindakan ini tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Sewenang itu seperti tiba melakukan hal yang tidak sewenang-wenang dan harus memenuhi syarat-syarat hukum, antara lain adanya bukti permulaan yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 17 KUHP, dilakukan oleh penyidik yang sah yang memiliki kewenangan menurut undang-undang.
dilengkapi dengan surat perintah, penangkapan atau penahanan, kecuali tertangkap karangan. Didasarkan pada alasan yang objektif dan subjektif, sebagaimana diatur dalam pasal 21 KUHP, yakni tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya. Apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, apabila salah satu unsur di atas tidak terpenuhi, maka penangkapan atau penahanan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh hakim pra-peradilan. Dalam putusannya, hakim pra-peradilan dapat memerintahkan agar tersangkanya dibebaskan. Kedua, menguji sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan. Dalam praktik, penyidik atau penuntut umum dapat menghentikan proses penyidikan atau penuntutan dengan alasan tidak cukup bukti, perbuatan bukan tindak pidana, demi hukum seperti tersangka meninggal dunia. Namun, tidak jarang juga keputusan penghentian ini dianggap tidak objektif atau bahkan mengandung unsur penyalahgunaan kekuasaan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak kuat dan berpengaruh. Melalui pra-peradilan, korban atau pihak yang berkepentingan dapat meminta hakim atau memeriksa apakah alasan penghentian tersebut benar-benar sah menurut hukum atau hanya dalih untuk melindungi pihak tertentu. Jika hakim memutuskan bahwa penghentian itu tidak sah, maka penyidik atau penuntut umum wajib melanjutkan proses hukum tersebut. Yang ketiga itu ada permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi. Pra-peradilan juga memberikan ruang bagi seorang untuk mengajukan permohonan ganti kerugian dan rehabilitasi, terutama jika dia yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah, disita hartanya tanpa dasar hukum, atau perkaranya dihentikan dan ternyata ia tidak bersalah. Dalam hal ini, seorang dapat meminta ganti kerugian berupa kompensasi materi atas kerugian yang dialami karena tindakan tersebut senang-senang dari aparat, dan rehabilitasi, yaitu pemulihan nama baik, harkat dan martabat seseorang di mata hukum maupun masyarakat. Hakim pra-peradilan berwenang untuk menilai besaran ganti kerugian yang pantas serta memerintahkan rehabilitasi secara formal, biasanya melalui penetapan yang diumumkan kepada publik. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau bisa kita sebut juga dengan KUHP memberikan hak mengajukan pra-peradilan kepada beberapa pihak, antara lain tersangka jika ia merasa penangkapannya atau penahanannya tidak sah, penyidik atau jaksa jika merasa keberatan atas penghentian perkara yang seharusnya dilanjutkan, dan pihak ketiga yang berkepentingan, misalnya korban, ahli waris, atau pemilik barang yang disita. Pra-peradilan dapat diajukan baik secara perorangan maupun melalui kuasa hukum dalam bentuk permohonan tertulis kepada pengadilan negeri. Pra-peradilan juga adalah mekanisme peradilan cepat dan ringkas dengan prosedur: 1. Permohonan diajukan secara tertulis ke pengadilan negeri. Yang kedua sidang pertama wajib dimulai dalam waktu 3 hari sejak permohonan diterima. Dan yang ketiga, pemeriksaan dilakukan secara langsung, terbuka, dan tanpa acara yang panjang. Yang keempat putusan harus dijatuhkan maksimal 7 hari sejak sidang pertama dibuka. Terkait sifat putusannya, pasal 83 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau yang bisa kita sebut juga dengan KUHP menyatakan bahwa putusan pra-peradilan bersifat final dan tidak dapat dimintakan banding atau kasasi. Namun, terdapat pengecualian jika putusan pra-peradilan menyatakan bahwa penghentian penyidikan atau penuntutan tidak sah, maka jaksa atau penyidik dapat mengajukan banding dengan pasal 83 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Putusan pra peradilan dapat menghentikan proses hukum atau sebaliknya memaksa aparat untuk melanjutkan proses yang telah dihentikan. Jika kita ngomongin kasus pra peradilan, ada salah satu kasus yang menarik pada tahun 2015, yaitu ada Komisaris Jenderal Polisi yang bernama Budi Gunawan dengan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu menjadi sejarah di pra peradilan di Indonesia. Nah, kasusnya itu terjadi saat Komisaris Pemberantasan Korupsi atau KPK itu menduga ada rekening yang tidak wajar pada Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan dan dijadikan tersangka oleh KPK. Namun melalui kuasa hukumnya Komisaris Jenderal Budi Gunawan, ia mengajukan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dulu. Hakim Sarpin Rizaldi memutuskan bahwa penetapan tersangka oleh KPK itu tidak sah karena KPK dianggap tidak berwenang mengenai perwira tinggi aktif Polri dan prosedur penetapan dianggap tidak sesuai hukum acara pidana. Jadi Komisaris Jenderal Polisi ini tidak dianggap sah prosedurnya karena tidak sesuai hukum acara pidana. Dan dampaknya itu ternyata sangat besar karena status tersangka itu dibatalkan dan KPK tidak dapat melanjutkan penyidikan. Dan Budi Gunawan kemudian dilantik sebagai Wakapolri. Nah, dari kasus ini sebenarnya menimbulkan banyak kontroversi yang sangat besar karena menjadi jurisprudensi awal bahwa pra peradilan bisa digunakan untuk menguji penetapan tersangka. Padahal dalam KUHP tidak disebut secara eksplisit seperti itu. Meski pra peradilan itu penting, tapi pra peradilan itu tidak lepas dari kritik masyarakat dan ahli-ahli hukum lainnya. Karena satu, kewenangannya itu terbatas banget. Karena hanya dapat menguji tindakan formal, bukan substansi pidana. Dan tidak semua pelanggaran bisa diuji melalui pra peradilan, seperti perampasan hak ekonomi itu tidak bisa, penyiksaan juga tidak bisa, atau pemaksaan pengakuan itu juga tidak bisa. Jadi pelanggaran yang saya sudah sebutkan itu tidak masuk tidak bisa diuji oleh pra peradilan. Potensi ini bisa disalahgunakan oleh tersangka untuk menghindari proses hukum pokok. Namun, di sisi lain, perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa peran pra peradilan semakin luas. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan bahwa penetapan tersangka pun dapat diuji keabsahannya melalui pra peradilan. Seperti dalam putusan MK nomor 21/PUU nomor 11/2014. Balik lagi ke contoh kasus, menurut saya contoh kasus dari Budi Gunawan ini sangat kontroversial karena yang seperti dibilang tadi itu dampaknya sangat besar kepada masyarakat sekitar. Dan ini karena mungkin dari KPK itu sendiri ada wewenang juga, karena KPK itu tidak berwenang mengenai perwira tinggi aktif Polri dan prosedur penetapannya itu dianggap tidak sesuai hukum acara pidana. Dan dampaknya itu sangat besar karena Budi Gunawan kemudian dilantik sebagai Wakapolri dan status tersangkanya Budi Gunawan ini dibatalkan oleh pra peradilan. Nah, sebagai penutup dari pra peradilan itu sendiri, saya menyimpulkan bahwa peradilan adalah jantung dari perlindungan hukum tahap awal. Ia hadir bukan untuk mengadili apakah seorang bersalah atau tidak, tapi memastikan bahwa proses yang dilaluinya itu adalah sah, adil, dan sesuai hukum. Dalam sistem hukum modern yang menjunjung tinggi prinsip due process of law, mekanisme seperti pra peradilan sangat penting agar kekuasaan negara tidak melampaui batasan. Namun, menurut saya,
agar pra-peradilan itu berfungsi efektif, diperlukan satu aparat hukum yang profesional, dua hakim yang independen dan berintegritas, dan masyarakat yang sadar akan hak-haknya. Pra-peradilan itu sendiri adalah wajah keadilan awal yang menjadi simbol keadilan tidak hanya dilihat dari akhir tapi juga dari proses yang benar sejak awal. Jadi jika disimpulkan, pra-peradilan itu ada jantung dari penegakan hukum pada tahap yang sangat awal. Dia ditunjuk agar proses hukum itu berjalan sah, adil, dan sesuai prosedur dari hukum itu sendiri. Jadi dari tahap penyelidikan, penyidik, pra-peradilan itu sudah secara sistematis bakal dilanjutkan agar hukum itu bisa berjalan sah, adil, dan sesuai hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi menurut saya pra-peradilan itu sangat penting bagi hukum yang ada di Indonesia. Dan dia sudah masuk ke sistem hukum modern menjunjung tinggi prinsip due process of law juga. Jadi apa yang sudah saya sampaikan mungkin bisa membantu teman-teman dan lainnya. Demikian pembahasan lengkap mengenai pra-peradilan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih semuanya.